Ah, panas. Pergi kamu, jangan ganggu aku. Kamu yang pergi, jangan ganggu Bu Eka. Saya gak akan pergi karena saya diperintah buat bikin dia menderita. Siapa yang nyuruh kamu? Kamu gak perlu tahu. Akhirnya Ustadz Robi dan sosok itu berduel nih. Ustadz Robi baca doa-doa dan tiba-tiba angin kencang masuk ke kamar, bikin suasana malam itu makin mencekam banget nih. Pintu dan jendela pun gedor-gedor gara-gara angin kencang itu. Brak, brak, brak. Setelah pertarungan yang sengit nih, akhirnya Ustadz Robi berhasil ngeluarin sosok yang ada di tubuh Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di kolom komentar dengan namanya siapa dan dari mana kotanya. Seperti yang udah-udah nih, terima kasih buat Mama Noval, terima kasih buat Mama Dut, terima kasih buat Bu Esther, terima kasih buat Kak Hani Bekasi, terima kasih buat Kak Yulianti, terima kasih buat Mas Tobib, terima kasih buat Mas Arif, terima kasih buat Kak Mega. Terima kasih ya yang sudah absen di kolom komentar, dan buat kalian nih yang belum absen silakan absen dulu ya, biar aku bacakan komentar kalian di video yang akan tayang selanjutnya ya. Oke, untuk kali ini ada sebuah cerita nih ya. Cerita seorang janda yang dendam banget akan seseorang yang sudah menghina dia, yang sudah merendahkannya. Jadi janda itu hidup sendirian sebatang kara, kemudian dia bertetangga dengan seorang yang kaya raya yang sangat sombong dan dibenci warga semua ya. Hingga pada suatu ketika tibalah janda itu nggak kuat banget lihat kelakuan si keluarga kaya itu yang sombong, dan dia melakukan sesuatu hal yang sangat-sangat di luar nalar ya. Sangat-sangat nggak nyangka gitu, orang-orang lain pun nggak nyangka dia ngelakuin hal seperti itu. Jadi di sini sangat agak agak emosional gitu untuk mendengarkannya karena agak emosi gitu ya. Gimana sih ceritanya? Oke deh, tanpa masuk banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Mbak, cirengnya satu porsi ya, tapi pedesnya sedang aja, ujar seseorang pembeli ke Maya nih, si penjual cireng. Maya pun nyuruh pembeli buat duduk dulu sambil nunggu pesanannya siap. Hari itu lagi hujan nih, dagangannya Maya jadi ya agak sepi ya. Soalnya orang-orang pasti males keluar rumah. Tapi masih ada beberapa yang mampir tuh, biasanya yang habis pulang kerja. Nah, mereka ini pakai mantel, sekalian beli cireng buat dimakan di rumah. Singkatnya nih, begitu pesanan siap, Maya masukin cireng ke dalam kotak styrofoam, terus dibungkus 3 lapis plastik biar nggak basah kena hujan. Pembeli langsung bayar dan pergi tuh. Maya balik duduk lagi, nunggu pembeli lainnya. Dagangannya ini masih setengah lagi tuh, mungkin dia bakal buka sampai waktu Isya. Nah, beberapa waktu setelah azan maghrib, hujan reda tuh, dan pembeli mulai berdatangan. Mungkin mereka lagi pengen yang anget dan pedes buat ngilangin rasa dingin setelah hujan tuh. Maya pun gercep melayani pembeli. Gak butuh waktu sampai Isya, cirengnya udah ludes semua. Setelah itu, Maya beresin gerobaknya, nutupin pakai terpal, terus nyusun box kosong ke motornya buat dibawa pulang. Perjalanan ke rumahnya Maya gak terlalu jauh nih, cuma 10 menitan aja. Dan akhirnya dia sampai di rumah sederhananya itu. Dia langsung buka kunci pintu, masuk dan naruh box-box kosong di dapur. Terus dia ke ruang tengah nih, karena boxnya mau dicuci besok. Dia rebahan di sofa yang udah bolong-bolong karena udah lama banget. Maya tinggal sendirian di rumah itu nih, karena kedua orang tuanya udah meninggal. Dia juga pernah menikah, tapi belum dikasih anak. Yang lebih parah nih, setelah 2 tahun menikah, suaminya meninggal dan Maya jadi janda sampai sekarang. Belum nikah lagi tuh. Awalnya Maya ini terpukul banget ya, harus kehilangan semua orang yang disayang. Tapi ya namanya juga hidup terus berjalan. Dia gak bisa larut-larut dalam kesedihan. Dia harus move on pokoknya dari situ. Dan akhirnya dia bisa bangkit, mulai jualan cireng sampai sekarang ini. Maya pun punya harapan buat sukses dan pengen ngembangin usahanya biar makin besar dan terkenal. Setelah rehat sebentar tuh, Maya langsung mandi pakai air anget. Badannya ini capek karena semua dia kerjaan sendiri tuh. Dari jualan dari jam 10 pagi sampai sore, bahkan kadang sampai malam. Nah, selesai mandi karena lapar dan gak ada masakan, dia keluar sebentar ke warung yang jaraknya deket nih, bisa jalan kaki lah. Maya ini termasuk pendatang di desa itu ya teman-teman. Rumah yang dia tempati sekarang adalah rumah yang dibangun suaminya dan sudah diwariskan ke Maya sebelum suaminya meninggal. Jadi dia belum terlalu
akrab tuh sama warga sekitar, kecuali beberapa orang aja lah gitu kan. Nah sampai di warung nih, Maya langsung minta dibungkusin nasi sama ibu warung itu. Dia disapa sama beberapa tetangganya, dan Maya ngebales dengan ramah dong tentunya. Mereka nanya-nanya nih soal dagangannya Maya, apakah lancar akhir-akhir ini, dan Maya pun ngangguk dong. Nah beberapa menit kemudian nih, tiba-tiba datang ibu-ibu bernama Eka yang penuh perhiasan di tangan dan lehernya itu. Widih, kayak siapa nih? Bu Eka nih jalan ke warung dengan gaya yang sombong banget tuh, sambil bawa tas bermerek buat pamer ke ibu-ibu yang lain. Nah kedatangannya itu langsung bikin semua orang nengok dong ke arahnya, karena dia langsung nyerobot dan bilang, Jeng, bungkusin ayam opor yang paha 2 sekarang ya Jeng. Yang lain mah ntar aja, aku lagi buru-buru nih, mau ada acara, gak pakai lama ya. Ucap Bu Eka tuh nyerobot antrian kan. Beberapa ibu-ibu langsung nyaut dan negur dia buat antri dulu, tapi Bu Eka pura-pura budek tuh. Nah pas giliran Maya dilayani, daripada Eka bikin rusuh, Maya bilang ke ibu warung buat ngelayanin Eka duluan tuh ya. Maya berbisik ke ibu-ibu di sampingnya yang kesel sama Eka tuh. Udah Bu, biarin aja, dilayanin aja dulu, ntar daripada kelamaan malah bikin ribut di sini. Akhirnya mereka pun ngebiarin Bu Eka dilayani duluan tuh, dan ibu warung cuma ya geleng-geleng kan. Sebenarnya dia tuh males banget buat ngelayanin Bu Eka karena sikap sombongnya itu. Tapi pas Bu Eka ngeliat Maya yang ngalah buat dia, malah Bu Eka ini nyinyir tuh. Ada janda toh di sini. Kamu tuh nggak usah sosokan belain aku ya. Ya emang udah seharusnya aku yang dilayani dulu. Kalian semua tuh yang terakhir. Ucapnya tuh sambil nunjuk-nunjuk ke ibu-ibu lain, bikin semuanya ini makin kesel aja kan. Atau jangan-jangan kamu belain aku ada maunya ya? Mau minta dibayarin nasi biar gratis? Ucap Bu Eka tuh sambil ngeledek Maya. Gak lama ibu warung buru-buru ngasih pesanan Eka biar cepet-cepet cabut dari sana, karena ya dia tuh bikin rusuh aja tuh. Ini Mbak Eka, pesanannya udah siap. Oh makasih ya Bu, ini uangnya. Tunggu sebentar Mbak, saya ambil kembalian dulu. Gak usah Bu, kembaliannya ambil aja ya. Nah sebelum pergi nih, Eka sempat ngelempar lagi omongan pedes ke Maya tuh. Daya semua, selamat mengantri. Maya, masih belum nikah lagi? Gak laku ya? Dasar miskin, ucap Bu Eka tuh sambil keluar warung. Wah pedes banget pokoknya di sini nih ya. Semua yang ada di warung langsung kesel banget tuh sama Mbak Eka ya, atau Bu Eka ya. Dan beberapa ibu-ibu bilang ke Maya buat gak usah dimasukin ke hati ya gitu kan. Gak usah ngurusin Bu Eka tuh yang udah tua itu. Ngakunya sih orang kaya, tapi makan aja masa beli di warung kan. Aduh, udahlah Mbak Maya, gak usah dimasukin ke hati ya. Gak usah diurusin tuh si Eka peot itu. Iya Bu, saya gak apa-apa kok. Dia itu ya cuma ngaku-ngaku aja kaya, tapi makan aja masih beli di warung. Hedeh. Iya juga ya Bu. Ya nggak tahu malu lah itu. Maya pun cuma bisa ngangguk dengerin nasihat ibu-ibu itu. Setelah pesenannya selesai, dia langsung balik ke rumah dan makan tuh. Ya udah Bu, kalau gitu saya permisi duluan ya Bu. Mari. Oh iya Mbak Maya, hati-hati ya. Abis itu Maya langsung tidur tuh karena udah capek banget abis kerja seharian kan. Ditambah lagi harus denger omongan pedesnya Bu Eka tadi. Nah singkat ceritanya nih, pagi harinya Maya pun bangun, terus mulai aktivitas pagi dengan nyiapin cireng dagangannya. Dia bikin cireng sendiri sambil ngisi isian cirengnya. Lagi sepi-sepinya di rumah nih, Maya kepikiran lagi sama omongan Eka semalam tuh. Dia masih kesel kan. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Eka ngejek dia ya. Pernah waktu itu Bu Eka datang ke lapaknya dan berlagak semena-mena tuh. Dari mulai bayar uang dengan cara dilempar, sampai bilang ke pembeli cowok yang datang bareng istrinya buat hati-hati sama Maya, karena Maya janda dan katanya suka godain suami orang. Wih pedes banget ya. Bahkan Bu Eka juga pernah berpura-pura ngelepeh cireng di dekat lapak Maya dan bilang kalau cirengnya gak enak, cuma buat bikin Maya malu tuh. Nah untungnya waktu itu pembeli lebih pinter dan gak termakan hasutan Bu Eka. Malah mereka bela Maya tuh kan. Dan sejak itulah Maya mulai enek tuh dan muak sama kelakuannya Bu Eka. Dia berniat buat balas dendam biar Bu Eka gak ngusik hidupnya lagi. Awas aja kamu Eka, aku bakal balas dendam karena kamu udah bikin aku malu dan selalu ngerendahin aku. Gumamnya tuh kesel banget tuh si Maya. Aku gak terima nih kalau gini terus. Aku gak bakal diem aja. Nanti aku minta bantuan sama temen aku aja deh. Nah kali ini nih Maya gak main-main tuh. Dia mau bikin
Bu Eka menderita biar nggak bikin rusuh lagi di kampung. Bukan cuma buat dirinya sendiri tuh, tapi dia juga demi warga sekitar yang udah resah sama kelakuannya Bu Eka yang petakilan dan nggak ingat umur itu. Padahal dia udah hampir kepala 5 loh. Maya bakal datengin temennya minggu depan. Dan setelah selesai nyiapin cireng-cirengnya, dia milih buat istirahat sejenak sebelum mangkal jualan. Dan malam itu sambil nunggu waktu mangkal, Maya rebahan dulu di ruang tengah sambil nonton TV dan main HP. Tiba-tiba nih, tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiba-tiba aja Maya dikejutkan sama suara yang ngetuk pintu rumahnya. Dia pun buru-buru keluar buat nemuin siapa tuh yang datang. Krek, pintu dibuka nih kan. Nah pas dibuka ternyata salah satu tetangganya yang datang tuh. Bu, ada apa ya? Ini mbak, saya mau beli cirengnya. Mumpung mbaknya belum berangkat mangkal. Oh iya bu, bentar saya siapin ya. Mau beli berapa ya? Saya beli 20.000 aja ya mbak. Tapi gak usah digoreng, nanti saya goreng sendiri di rumah. Oh ya udah bu, saya ambilin dulu ya. Maya pun segera ambil cirengnya tuh yang udah disiapin buat tetangganya. Nah beberapa saat kemudian dia balik lagi ke depan. Ini bu cirengnya. Makasih ya mbak. Kok mbak Maya belum berangkat mangkal? Tumben. Iya nih bu, bentar lagi. Ya tadi lagi istirahat bentar. Oh gitu ya. Ya udah saya pulang dulu ya mbak. Iya bu, terima kasih ya. Setelah tetangganya pergi nih, Maya langsung siap-siap buat berangkat ke tempat mangkalnya, bawa cireng dan barang-barang buat jualan di lapak. Nah, beberapa saat kemudian dia akhirnya sampai di lapaknya dan mulai tuh nata barang-barangnya buat jualan. Sementara itu nih ya, kita berpindah nih. Di sisi lain, Bu Eka cuma layah-layah di rumah. Semua kerjaan rumah diurusin sama ART-nya itu. Bu Eka ini istri dari pengusaha butik yang terkenal gede di daerahnya. Dengan harta suaminya itu, Bu Eka sering banget tuh foya-foya dan pamer ke orang-orang. Bahkan ya, kedua anaknya pun sering risih ngelihat kelakuan ibunya yang sombong ke orang-orang. Nah, pernah nih suatu saat ya, anaknya sempet nih nasihatin Bu Eka, ibunya ya. Sebenarnya tuh dia tuh mau coba negur ya, tapi malah dimarahin balik tuh. Akhirnya anaknya mutusin buat gak ikut campur. Cuma bisa berharap suatu saat ibunya bakal berubah. Tapi Bu Eka ini tetap aja tuh keras kepala, malah makin menjadi-jadi kan. Sombongnya udah gak ketulungan tuh. Dan kita balik lagi ke Maya ya. Di lapaknya yang udah tertata rapi, dia pun duduk santai sambil main HP tuh, nungguin pembeli yang datang. Kadang dia juga liatin orang-orang yang berlalu lalang di jalan. Gak lama ada pembeli datang nih, Maya pun langsung sigap melayani mereka. Singkat cerita nih, sore hari pun tiba. Semua dagangannya udah habis tuh. Jadi Maya pun akhirnya bisa pulang lebih awal, gak sampai malam kan. Nah dia pun akhirnya beberes lapaknya tuh, terus balik ke rumah. Dan sampai ke rumah nih dia langsung rebahan karena capek kan. Mau beberes rumah sih, tapi nunggu capeknya hilang dulu kan. Terus sambil istirahat tuh. Nah lagi asyik rebahan nih, tiba-tiba dia kepikiran buat ngabarin temennya. Apa aku telepon Risma aja kali sekarang ya? Ya udah deh aku telepon. Nah langsung tuh dia pun nelpon Risma ya, temannya ya. Dan sambungan teleponnya pun nyambung tuh. Trut. Sesaat kemudian Risma pun angkat telepon dari Maya. Halo, ada apa Mai? Tumben nelpon. Minggu ini lo ada urusan gak? Sibuk gak? Gak ada sih. Gue di rumah aja. Emang kenapa? Gue mau minta lo anterin gue ke dukun. Lo bisa gak? Hah? Ke dukun? Buat apa? Udah mau gak? Nanti gue ceritain deh. Iya deh, ya udah bisa. Nanti anak gue biar sama ibu gue aja dah. Makasih ya Riz. Nanti hari Minggu gue ke rumah lo pagi-pagi. Nah setelah itu mereka pun tutup telepon dan Maya pun bangkit buat beberes rumah. Singkat ceritanya nih, weekend pun tiba ya. Pagi-pagi Maya udah siap-siap banget tuh buat pergi ke rumah Risma yang beda desa sama dia. Abis sarapan Maya langsung naik motor menuju rumah Risma. Pas sampai nih, Risma yang udah dikabarin buru-buru banget tuh keluar buat nyambut Maya. Risma nitipin anaknya ke orang tuanya dan izin buat pergi sama Maya. Ayo Mai, berangkat sekarang sebelum anak gue lihat, nanti nangis dia. Ya udah ayo cepet naik. Akhirnya Maya pun bonceng Risma nih. Mereka langsung menuju ke rumah dukun yang Risma tahu. Perjalanan lumayan jauh karena beda desa kan. Di jalan mereka ngobrol-ngobrol nih dan Maya mulai cerita soal Bu Eka ke Risma. Kita sebenarnya mau ngapain sih Mai? Ke dukun. Iya, gue mau nyantet Eka Riz. Gue udah muak banget sama dia. Lah emangnya dia ngapain ya? Dia tuh sombong banget, selalu ngerendahin gue gak terima Riz. Dan gak terasa nih sambil ngobrol ya, mereka udah sampai di rumah dukun tuh. Sesamanya di sana, Maya langsung diajak masuk ke rumahnya. Ayo Mai, ini rumahnya.
Maya liatin rumah yang kelihatan tua dan serem banget tuh. Tok 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 tok. Permisi. Cekret. Pintu pun dibuka nih. Dan di situ muncul kakek-kakek dari dalam rumah. Namanya kita sebut saja Mbah Dalmo ya. Yang memang udah kenal sama Risma karena Risma pernah nganter temennya ke situ juga ternyata. Oh, Risma. Ada apa, Risma? Ini Mbah, teman saya katanya mau nyantet seseorang. Oh, iya. Mari, silakan duduk di sini. Mbak Dalmo nanya tujuan kedatangan mereka dan nyuruh duduk di kursi teras dulu. Mereka pun duduk di depan rumah. Risma jelasin kalau Maya pengen nyantet seseorang. Coba jelaskan lebih detail lagi. Jadi gini Mbah, dia ini mau nyantet orang karena udah muak sama sikapnya yang selalu ngeredahin dan ngina dia. Apa bener kayak gitu? Iya Mbah bener. Itu soal gampang. Tapi kamu harus bayar jasaku 2 juta. Oh 2 juta ya Mbah. Ya udah gak apa-apa. Yang penting semuanya terlaksana. Oh ya Mbah, tapi tolong jangan sampai dia mati ya. Cukup buat dia menderita aja. Baiklah. Tapi sebelum mulai ritualnya, saya minta dulu maharnya. Oh iya Mbah, bentar ya. Maya pun ngeluarin uang dari tasnya yang udah disiapin dari rumah tuh. Ini Mbah uangnya. Dan setelah itu mereka pun masuk ke dalam nih, ngikutin Mbak Dalmo buat mulai ritualnya. Dengan foto Eka yang Maya ambil dari sosial media karena Eka ini memang suka mejeng di FB kan. Mereka pun masuk ke ruang ritual tuh. Di dalam udah ada sesajen dan dupa yang dibakar sama Mbah Dalmo. Saat Maya sama Risma masuk ke ruangan itu, mereka langsung nyium bau kemenyan yang nyengat banget masuk ke hidung. Mereka pun duduk di depan Mbah Dalmo. Terus Mbah Dalmo mulai baca mantra sambil mulutnya ini komat kamit kan. Gak lama Mbah Dalmo bakar foto itu. Dan tiba-tiba angin kenceng banget langsung masuk ke ruangan ritual itu. Suasana pun langsung ngeri banget tuh. Maya dan Risma sampai merinding. Tapi mereka tetap tahan rasa takutnya itu. Dan beberapa saat kemudian foto yang dibakar itu jadi abu. Terus diikat ke kain mori putih dan dibungkus kayak pocong. Habis itu Mbah Dalmo baca mantra lagi buat manggil ingon-ingon yang nanti bakal dikirim ke target. Angin makin kencang aja tuh masuk ke ruangan. Terus tiba-tiba ada asap tebal warna putih datang ke arah Mbah Dalmo. Asap itu berhenti di samping Mbah Dalmo. Terus pelan-pelan berubah jadi sosok pocong yang bener-bener serem banget. Maya dan Risma ketakutan pas lihat pocong itu. Mukanya hitam legam, hancur, penuh darah, dan baunya busuk banget. Mereka pun pegangan tangan tuh, gemeteran banget ngeliat sosok pocong itu. Pas itu nih, Mbah Dalmo langsung ngobrol sama pocongnya. Tapi Maya sama Risma gak ngerti apa yang dibicarain karena bahasanya ini aneh. Dan setelah ngobrol sama pocong, sosok itu tiba-tiba ngilang. Tapi baunya masih nempel di ruangan. Singkat cerita nih, selesai ritual kan, Mbah Dalmo ngasih buhul ke Maya dan nyuruh dia buat ngubur di makam seorang kriminal. Jadi ada seorang kriminal yang mati itu di kuburan itu, nah itu ditaruh di situ katanya. Dimana nanti jin itu bakal nyerupain sosok orang itu dan neror si Bu Eka. Bawa pul ini pulang. Terus nanti kamu kubur di makam seseorang kriminal. Jin itu bakal nyerupain sosok itu dan neror Eka nanti. Maya ambil buhul itu tuh, tapi masih bingung tuh sama maksudnya kan. Risma punya ide buat bantu Maya ngubur buhul itu. Terus mereka akhirnya pun pamitan untuk pulang. Udah Maya tenang aja, gue tahu kok, gue bantu nguburin buhul itu. Kamu yakin? Iya tenang aja. Akhirnya mereka pun pamitan tuh sama Mbah Dalmo. Baik Mbah, nanti saya kubur buhul ini. Terima kasih ya. Kita pamit dulu. Ya, silakan. Sama-sama. Akhirnya mereka pun keluar rumah Mbak Dalmo tuh, terus pergi naik motor. Karena masih sore nih ya, Maya ngajak Risma mampir ke taman tuh, sambil cerita tentang sifat buruknya Bu Eka tuh yang ada di desanya. Ternyata Risma ini kenal sama Bu Eka tuh. Soalnya Bu Eka suka bikin rusuh tuh di pasar, nyerobot antrian waktu belanja sayuran. Risma bilang dia pernah lihat langsung beberapa kali si ibu-ibu sombong itu, karena dia bikin ulah di pasar. Entah apa masalahnya sampai sikapnya itu begitu arogan banget. Dan singkatnya nih, malam pun tiba. Mereka sengaja nunggu malam tuh. Dan pas jam 9 malam, Maya diajak Risma ke salah satu makam yang sepi buat ngubur buhul di makam bekas perampok. Mai, ayo kita berangkat sekarang. Ya udah yuk.
Sebenarnya nih, mereka tuh takut banget pergi ke kuburan malam-malam ya, apalagi sepi banget. Tapi mereka tetap nekat tuh. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka sampai di kuburan, terus cari tempat buat ngubur buhul itu. Di mana nih tempatnya? Udah, ayo ke tengah. Aku takut, Riz. Udah, nggak apa-apa. Katanya mau balas dendam. Akhirnya mereka pun jalan tuh terus ke tengah kuburan yang gelap dan serem banget. Maya mulai gali lubang tuh kan. Dan pas lagi digali nih, angin kencang tiba-tiba datang tuh, bikin suasana ini makin mencekam aja kan. Mereka berdua merinding kedinginan. Risma jaga-jaga nih, takut ada orang yang lewat atau lagi ronda. Mai, udah belum? Kalau udah, ayo cepetan pulang. Gua merinding nih. Iya bentar, gue juga merinding. Beberapa saat kemudian nih, Maya pun selesai nutup lahannya kan. Udah yuk pulang. Setelah itu mereka pun balik kan. Maya nganterin Risma dulu ke rumahnya nih. Maya ngucapin terima kasih karena Risma udah bantuin dan nganterin ke Mbak Dalmo. Setelahnya Maya pun balik pulang ke rumahnya sendiri. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di rumah Risma. Riz, gue pulang dulu ya. Makasih udah bantuin dan nganterin. Iya sama-sama Mai. Gue masuk dulu ya. Iya Riz. Maya pun pulang naik motor sendirian tuh, lewat jalan yang sepi karena udah kadung larut malam di sini. Di jalan Maya ngerasa ada yang aneh tuh. Jok belakang motornya terasa berat banget, kayak ada yang bonceng gitu. Ih, kok berat ya? Kayak ada yang bonceng, kata Maya tuh dalam hati. Akhirnya Maya pun noleh ke belakang nih, dan betapa kagetnya dia ngelihat ada sosok kuntilanak duduk di belakangnya. Teriak Maya tuh, tubuhnya langsung gemeteran, merinding parah, keringat dingin bercucuran karena takut banget di sini. Tapi dia tetap aja lanjut pulang kan. Kayaknya kuntilanak itu ngikutin Maya tadi pas lagi di kuburan ya. Maya gas motornya kenceng banget tuh, takut banget sama sosok itu. Wajahnya makin pucet nih, keringetan parah. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Maya sampai juga di rumah. Dan sosok itu udah gak ngikutin dia lagi ternyata. Udah gak ada gitu kan. Nah Maya pun masuk rumah nih, langsung rebahan tuh sambil ngatur napas yang gak beraturan gara-gara abis diikutin sama kuntilanak tadi tuh. Dan sampai di rumah dia pun langsung istirahat karena capek. Besok kan kudu jualan lagi kan. Yang Maya tunggu semenjak itu adalah kabar dari Bu Eka ya, yang katanya bakal ngalamin penderitaan. Maya buru-buru tidur malam itu nih. Sementara itu nih, di tempat Bu Eka ya, kita berpindah tempat nih. Malam selanjutnya nih, dia mulai diganggu sama teror-teror aneh dari sosok yang mirip perampok. Aneh banget di sini. Sosok serem itu kayak nagih duit ke Bu Eka, bikin dia ketakutan setengah mati tuh karena diteror berhari-hari kan. Parahnya nih, sosok itu cuma muncul di depan Bu Eka doang. Suami dan anak-anaknya nggak ada yang ngalamin gangguan. Dan pada suatu hari nih, pas Bu Eka pulang malam abis kumpul sama jeng-jeng arisan, dia nyetir tuh sendirian kan. Tiba-tiba ada penampakan di tengah jalan, bikin dia oleng dan nabrak pohon tuh. Untungnya malam itu Bu Eka masih selamat di sini, cuma nggak sadar doang. Dan besok paginya warga pun nolongin Bu Eka dan bawa ke rumah sakit terdekat. Aneh banget di sini. Abis kejadian itu kaki Bu Eka mendadak lumpuh, ditambah wajahnya itu keluar bintik-bintik merah, bikin dia nggak cantik lagi kan. Dan Rodi suaminya langsung datang tuh lihat kondisi Bu Eka abis dikabari warga. Bu Eka ini harus dirawat inap dulu di rumah sakit beberapa hari sampai keadaannya ini membaik. Pak, aku kenapa? Aku kenapa Pak? Rodi nih suaminya Bu Eka ya. Sebenarnya ini nggak enak tuh mau bilang kalau istrinya lumpuh karena Bu Eka ini ternyata belum tahu. Kamu jangan kaget ya. Kamu harus kuat. Kata dokter, kamu lumpuh. Apa? Apa Pak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bu Eka di sini lalu nangis histeris tuh, nggak nyangka kalau dia bakal lumpuh seperti itu. Dan nggak lama tiba-tiba dia ngerasa gatel banget di wajahnya. Dia sampai garuk-garuk tuh karena nggak kuat nahan gatel kan. Pak, kenapa wajah ibu gatel-gatel ya? Iya, itu keluar banyak bintik-bintik merah Bu. Masa sih Pak? Tolong ambilin kaca Pak. Dan pas Bu Eka ngaca nih, kaget banget dia. Langsung teriak kenceng tuh, gak percaya wajahnya jadi gitu. Pak, wajah ibu kok jadi gini?
Singkat cerita, malam hari di rumah sakit, Rudy lagi keluar cari makan nih. Jadi Bu Eka ini sendirian di ruangan. Tiba-tiba aja ada angin kenceng masuk ke ruangan. Beda banget dari biasanya nih, bikin Bu Eka ini merinding. Apalagi tiba-tiba ada bau busuk yang nyeruak banget. Dan gak lama, dia dikejutkan sama suara gebrakan jendela ruangan. Brak, brak, brak. Pas dia lihat ke arah jendela nih, dia kaget banget tuh. Ada sosok pocong berdiri di sana. Mukanya serem banget, hancur berantakan, penuh darah, kotor tanah gitu kan. Bajunya tuh putih lusuh gitu. Morinya, kain morinya ya. Bu Eka pun di sini teriak dong. Tubuhnya ini mendadak kaku semua tuh, nggak bisa digerakin sama sekali. Sampai akhirnya dia pun pingsan di situ. Dan beberapa saat kemudian, Rudy ini balik ke ruangannya Bu Eka nih. Dia melihat istrinya yang udah merem. Dia kira Bu Eka ini tidur ya, padahal kan sebenarnya pingsan di sini. Dalam pingsannya ini, Bu Eka ternyata mimpi buruk tuh. Dia mimpi ada di kuburan gelap sendirian lagi. Dan gak lama dia lihat pocong berdiri di bawah pohon besar. Sosok itu serem banget dan matanya tajam menatap Eka. Akhirnya Bu Eka di sini lari terbirit-birit tuh, gak tahu arah kemana nih. Soalnya kuburan itu luas banget. Dia susah tuh cari jalan keluarnya. Dan brak, Bu Eka ini jatuh tersandung gundukan tanah makam karena gelap dan gak kelihatan. Bersama dengan itu Bu Eka sadar tuh dari pingsannya dan dia langsung teriak tuh. Rudy nih yang lagi nonton TV kaget dong dengar suara teriakan istrinya. Bu, kenapa? Ada apa? Napas Bu Eka di sini nggak karuan banget tuh, jantungnya deg-degan kenceng banget. Ini Bu, diminum dulu. Setelah minum nih, Bu Eka nggak bisa tidur karena masih ketakutan sama mimpinya itu. Masih terbayang-bayang banget tuh, jelas banget. Kamu nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa Pak. Dan akhirnya di sini Rudy pun balik nonton TV lagi kan. Dan Bu Eka ikutan nonton tuh dari ranjangnya. Tapi pas lagi nonton TV, tiba-tiba dia ngelihat ada bayangan putih lewat di depan matanya. Bikin dia kaget banget tuh di situ. Terus dia ngerasa bintik-bintik di wajahnya ini perih dan gatal banget. Pak, wajah ibu kok gatal dan perih banget ya? Ya Allah Bu, kenapa jadi gini sih? Bapak panggil dokter ya. Dan gak lama kemudian dokter pun datang dan ngasih salep buat bintik-bintik di wajahnya Eka tuh. Dan singkat ceritanya aja nih ya, setelah dipulangkan, Bu Eka ini jadi sering teriak-teriak tuh, ketakutan sendiri di rumah. Bahkan dia udah gak bisa lagi pamer-pamer hartanya. Tiap hari di rumah Bu Eka juga dapat teror terus-terusan. Dan pada suatu malam nih, pas Bu Eka lagi di kamar, dia mulai dapat teror lagi nih. Malam itu Bu Eka kaget dengar suara ketukan di pintu kamarnya tengah malam. Tapi karena dia nggak bisa jalan, tiba-tiba pintunya ini kebuka sendiri tuh. Cekrek gitu kan. Sejak Bu Eka ini lumpuh nih ya, Rudy ini memang nggak tidur bareng dia lagi tuh. Rudy tidur di kamar lain, nggak tahu tuh alasannya kenapa ya. Harusnya kan ditemenin terus kan. Dan brak, pintu kebuka kenceng banget tuh. Bu Eka shock parah pas lihat pintu kebuka. Di depan dia ada pocong berdiri tuh dan tatapannya tajam banget ke arah Bu Eka. Perlahan pocong itu makin deket ke arah Bu Eka. Dan entah kenapa tubuh Bu Eka nggak bisa digerakin semuanya. Mulutnya pun nggak bisa teriak nih. Dia cuma bisa diem, kaku, gemeteran parah pas pocong itu makin dekat. Bau pocong ini ya, kalau kalian pengen tahu ya, tuh baunya tuh busuk banget. Dan tiba-tiba pocongnya ngomong ke Eka nih, "Kau akan menderita dan jadi permainanku." Habis ngomong gitu, pocongnya langsung hilang ninggalin asap putih di kamarnya. Bau busuknya nyengat banget di sini. Dan singkat cerita, beberapa hari kemudian, pas maghrib, pocong itu datang lagi. Pocongnya nongol pas malam Jumat, mukanya serem banget di sini. Sebelumnya Eka udah ngerasa nggak enak tuh karena tiba-tiba ada angin kenceng yang ngebanting jendela kamarnya. Brak! Pas Bu Eka noleh ke arah jendela nih, ternyata pocong itu muncul lagi. Bu Eka teriak tuh kan. Rudy yang habis sholat maghrib langsung lari tuh ke kamarnya Bu Eka. Ada apa Bu? Pak, Ibu takut Pak. Takut kenapa? Ibu takut ada pocong Pak. Ah, nggak mungkin lah Bu. Beneran Pak. Udah, Ibu kecapean kali. Ibu istirahat aja.
Tengah malamnya nih, Eka nggak bisa tidur tuh. Terus dia lihat ada bayangan yang lewat di depannya. Bayangan itu berhenti di pojok kamar dan tiba-tiba berubah jadi beberapa pocong sekaligus. Eka di sini makin ketakutan tuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Semua pocong itu mukanya seram banget, hitam legam, baunya kayak kulkas mati, busuk banget gitu. Dan gak lama, muka Bu Eka mulai gatel banget di sini dan dia garuk-garuk sampai keluar darah tuh. Saking gak tahan sama rasa gatal itu, Bu Eka di sini sampai nangis saking gatal dan takutnya nih. Sementara Rodi ini udah tidur terlelap tuh. Tiba-tiba Bu Eka dikejutkan sama suara dentuman dari atas atap rumahnya. Duar! Bu Eka kaget banget dengar ledakan itu. Rodi juga kebangun di sini. Rodi langsung ngecek ke kamar Bu Eka tuh, takut ada apa-apa kan. Ada apa, Bu? Tadi suara apa ya, Pak? Gak tahu, kayaknya dari atas atap tuh. Ya udah, Bapak cek dulu ya. Akhirnya Rodi pun keluar rumah buat lihat apa yang sebenarnya terjadi kan. Dan pas Rodi udah di luar nih, ternyata nggak ada apa-apa. Tapi di kamar, Bu Eka yang kaget tiba-tiba lihat pocong gede banget, nggak kayak biasanya. Rodi yang dengar teriakan Bu Eka langsung lari tuh ke kamar dan lihat Bu Eka ketakutan sambil teriak-teriak, bahkan nangis di sini. Warga yang tahu Bu Eka sakit malah seneng tuh, karena desa jadi lebih tenang tanpa Bu Eka bikin ribut lagi. Mereka nggak ada yang jenguk Eka sama sekali di sini ternyata. Maya nih yang dengar kabar Eka sakit juga ikut seneng tuh. Suaminya Bu Eka nih, Rodi, kasihan kan lihat istrinya kayak gitu, dan dia bilang ke Bu Eka, mungkin ini teguran biar Bu Eka ini berubah sikapnya. Jujur nih, karena Rodi pun juga nggak suka tuh sama kelakuannya Bu Eka yang selalu pamer harta dan keras kepala kalau dinasehatin. Katanya nih, Bu Eka janji mau berubah. Dan malam itu, abis maghrib, Rodi menghampiri Eka yang terbaring lemah di kasur. Dia pun bilang, Bu, Bapak kasihan lihat Ibu kayak gini sekarang. Mungkin ini teguran buat Ibu biar Ibu mau berubah. Karena jujur, Bapak juga gak suka sama Ibu yang selalu sombong sama harta dan keras kepala kalau dinasehatin. Iya, Pak, Ibu nyesel. Ibu baru sadar sekarang. Kalau gitu Bapak mohon Ibu berubah ya, dan jangan asal ngomong ke orang lain. Iya, Pak, Ibu janji bakal berubah kalau Ibu udah sembuh. Janji ya, Bu? Iya, Pak, Ibu mau tobat. Alhamdulillah, syukur kalau gitu, Bu. Bapak mau panggil Ustadz buat nyembuhin Ibu ya? Iya, Pak. Ya udah, Bapak pergi dulu ya. Dan akhirnya nih, Rodi segera pergi ke rumah Ustadz Robi namanya ya, yang gak jauh dari rumahnya karena masih satu desa tuh. Rodi pun langsung naik motor, dan gak lama kemudian dia sampai di rumah Ustadz Robi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut Ustadz Robi nih dari balik pintu. Ustadz Robi pun yang bukain pintu ya, terus nyuruh Rodi masuk tuh. Pak Rodi, silakan masuk. Rodi pun duduk di ruang tamu bareng Ustadz Robi nih. Terus dia mulai ngejelasin maksud kedatangannya. Ada apa ya Pak Rodi? Tumben datang ke sini. Jadi begini Pak Ustadz, saya mau minta bantuan buat nyembuhin istri saya. Loh, emangnya istri Pak Rodi kenapa ya? Dia teriak-teriak terus di rumah, takut katanya, dan kakinya ini lumpuh Pak Ustadz, gak bisa jalan. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, mari kita ke rumahnya Pak Rudi sekarang. Jadi Rudi ini manggil Ustadz Robi ke rumah buat minta doa kesembuhan. Pak Ustadz Robi sampai di rumahnya Rudi nih, dia langsung diajak masuk ke kamar buat lihat keadaan Nyai Kato. Mari Pak, silakan masuk. Begitu Ustadz Robi masuk ke kamar Eka, dia langsung ngerasa bahwa hawa di situ nih panas banget ya, dan beda memang. Ustadz Robi duduk di samping ranjang Bu Eka dan mulai menerawang tubuhnya tuh. Saat di terawang nih, Ustadz Robi ngelihat ada ilmu hitam di dalam tubuh Bu Eka. Dia kaget pas tahu ternyata sakitnya ini ada campur tangan dengan ilmu hitam. Ustadz Robi menduga Bu Eka punya masalah sama orang lain. Astagfirullahaladzim, ada apa ya Pak Ustadz? Saya ngelihat di tubuh Bu Eka ini ada ilmu hitam yang sengaja dikirim sama seseorang. Astagfirullahaladzim, serius? Saya mohon Ustadz, kalau gitu tolong sembuhin istri saya. Ya, insya Allah saya akan berusaha kok Pak.
Tapi sebelumnya Pak Rudi siapkan dulu air garam krosok sama rebusan daun kelor ya. Iya baik Pak Ustadz. Rudi pun langsung nyiapin semua yang diminta Ustadz Robi nih. Sementara Ustadz Robi nunggu di ruang tamu. Dan gak lama Rudi udah siapin semuanya tuh. Dan malam itu juga ruqyah langsung dimulai nih. Ini Ustadz, udah semua. Baiklah, kalau gitu kita mulai sekarang aja. Sebelum mulai nih, Ustadz Robi nyuruh Bu Eka buat tobat dan berubah. Mungkin ada yang pernah disakitin dan nyuruh minta maaf. Bu Eka, setelah sembuh nanti saya minta Ibu berubah dan bertaubat ya. Iya Ustadz, saya janji saya akan berubah. Dan Ustadz Robi pun mulai baca-baca doa nih sambil pegang kening Bu Eka. Pas doanya dimulai, Bu Eka langsung teriak kenceng banget tuh, bahkan sampai meronta-ronta. Panas! Panas! Tapi kakinya ini masih lumpuh tuh, gak bisa digerakin sama sekali. Ustadz Robi nyuruh Rudi buat dudukin Bu Eka di kasur. Pak Rudi, tolong dudukin Bu Eka ya di kasur. Iya Pak. Setelah Bu Eka duduk nih, Ustadz Robi naruh baskom berisi air rebusan daun kelor yang udah dicampur garam krosok. Bu Eka langsung merintih kesakitan tuh, sampai akhirnya dia kesurupan sosok yang ada di tubuhnya tuh. Panas! Pergi kamu! Jangan ganggu aku! Kamu yang pergi, jangan ganggu Bu Eka. Saya gak akan pergi karena saya diperintah buat bikin dia menderita. Siapa yang nyuruh kamu? Kamu gak perlu tahu. Akhirnya Ustadz Robi dan sosok itu berduel nih. Ustadz Robi baca doa-doa dan tiba-tiba angin kencang masuk ke kamar, bikin suasana malam itu makin mencekam banget nih. Pintu dan jendela pun gedor-gedor gara-gara angin kencang itu. Brak, brak, brak. Setelah pertarungan yang sengit nih, akhirnya Ustadz Robi berhasil ngeluarin sosok yang ada di tubuh Eka. Begitu sosok itu keluar, dari ubun-ubun Bu Eka keluar asap tipis berwarna putih tuh. Dan dia langsung lemes, gak berdaya. Wajahnya pucet dan bintik-bintik di wajahnya juga pecah tuh, ngeluarin nanah yang bau busuk banget di sini. Pak Rudi, tolong ambilin tisu itu. Tolong dilap nanahnya tuh. Rudi cepet-cepet ambil tisu buat bersihin nanah di wajahnya Bu Eka. Ustadz Robi baca doa ke sebotol air mineral yang udah disiapin sebelumnya dan dikasih ke Bu Eka buat diminum tuh. Bu Eka, ini diminum ya. Dan Bu Eka pun minum air itu pelan-pelan nih. Dan tiba-tiba dia muntah-muntah, ngeluarin darah kental hitam yang baunya busuk banget. Alhamdulillah, sosok yang ada di tubuh Bu Eka udah berhasil dikeluarin. Coba Bu, gerakin kakinya Bu. Bu Eka nih pelan-pelan gerakin kakinya tuh. Dan dia kaget, akhirnya bisa gerak lagi. Dia seneng banget tuh. Pak, akhirnya aku bisa gerak lagi. Bu Eka di sini bersyukur banget tuh dan berjanji buat berubah serta bertobat kan. Pak Ustadz, kalau boleh tahu siapa ya yang udah ngelakuin ini ke istri saya? Kalau soal itu saya nggak bisa sebutin siapa orangnya. Tapi kan yang penting Bu Eka ini bisa berubah dan minta maaf ke orang-orang yang mungkin pernah disakitin sama Bu Eka. Iya Pak Ustadz, nanti saya akan mendatangi warga dan minta maaf. Bu Eka di sini pun berangsur pulih tuh. Kakinya udah bisa digerakin kan, ya meskipun masih belum bisa jalan sepenuhnya. Sebelum Ustadz Robi ini pamit, dia nyaranin buat Eka cepet-cepet minta maaf ke orang-orang yang mungkin pernah dia sakitin. Dan singkat ceritanya nih, 3 hari kemudian, pas Bu Eka udah bisa jalan dikit-dikit nih, dia ditemenin Rudi keliling rumah orang-orang buat minta maaf atas ucapannya dulu yang mungkin udah nyakitin hati mereka. Dia janji bakal berubah jadi lebih baik. Dan sampai akhirnya Bu Eka mampir ke rumah Maya. Bener-bener minta maaf karena udah ngehina dan ganggu dagangannya itu. Dia nangis sambil bilang pengen berubah jadi orang yang lebih baik lagi. Untungnya di sini Maya orangnya pemaaf dan dia bersyukur pas tahu Bu Eka ini mau tobat. Maya, aku datang ke sini mau minta maaf sama kamu. Kalau selama ini ada ucapanku yang disengaja maupun enggak disengaja yang udah nyakitin kamu, tolong maafin aku ya. Aku janji bakal berubah dan tobat. Iya Mbak Eka, aku udah maafin kok.
Aku cuma minta Mbak harus lebih jaga ucapan dan jangan sombong ya. Iya Mai, aku udah kapok. Mungkin ini teguran buat aku. Syukurlah Mbak, kalau Mbak Eka mau berubah jadi lebih baik. Aku seneng dengarnya. Setelah itu, Maya dan Eka saling maaf-maafan nih dan berpelukan lah kayak Teletubbies. Akhirnya masalah mereka pun selesai. Gak ada lagi kegaduhan di desa itu. Dan singkatnya nih, setahun kemudian Maya dinikahi sama seorang pria kaya yang kebetulan ketemu dia pas lagi jalan-jalan. Akhirnya Maya pun hidup bahagia sama suami barunya itu. Jadi pesan di cerita ini ya teman-teman ya, jagalah ucapan kita ya. Jangan sombong, karena di atas langit masih ada Hotman Paris. Di atas langit masih ada langit ya. Kesombongan gak bakal bawa kita ke tempat yang lebih baik ya. Ingat itu. Malah sering kali bikin kita jatuh tanpa sadar. Jangan sampai kita jadi orang sombong dan gak bisa jaga ucapan kita ya. Ngerasa diri lebih tinggi daripada orang lain. Kayak pepatah bilang nih, mulutmu harimaumu. Jadi jangan asal ngomong ya, karena itu bisa nyakitin hati orang lain. Ya semoga intinya di sini kita bisa mengendalikan diri dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertebal iman dan perbanyak ibadah ya teman-teman semuanya. Dan terima kasih, itulah ceritanya untuk di video kali ini. Makasih banget nih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir ya. Makasih banget. Semoga kalian bisa terhibur dengan cerita kali ini. Dan semoga aktivitas kalian tidak merasa sepi, tidak merasa bosan, karena ada saya menemani kalian semua. Yang suka ceritanya silahkan kalian bisa klik like-nya. Dan yang belum subscribe silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Share ke teman-teman kalian semua ya, biar pada tahu ada channel saya di sini gitu. Biar bisa menemani semua orang-orang ya yang lagi ngelakuin aktivitas gitu kan. Terutama buat orang yang suka cerita-cerita seperti ini ya, cerita horor gitu. Kalau gitu makasih banget sekali lagi ya yang sudah support aku di sini dan support channel ini. Semoga bisa berkembang lebih baik lagi, amin. Semoga kalian juga makin banyak rezekinya. Oke, kalau gitu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya dengan cerita yang baru ya, di hari yang baru. Semoga kita semua panjang umur, amin. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah panggung sandiwara.